Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saka Naswa. Saya dari kampus YIN Syekh Nurjati Cirebon, dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI, dari semester 3 PGMI 3D. Nomor NIM saya 2281070124. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi bimbingan dan konseling mengenai makna, tujuan, dan juga sasaran bimbingan dan konseling. Dibahas dari maknanya dulu ya. Bimbingan dan konseling ini bermakna yaitu sebagai interaksi atau konsultasi antara si konselor dengan kliennya, yang dimana membantu klien untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan kepribadian, kemudian meningkatkan dirinya di berbagai sisi hal lainnya. Dan kalau fungsinya atau tujuannya di sekolah yaitu bimbingan konseling ini membantu guru untuk membimbing atau mendidik muridnya di masa sekolah, baik menyelesaikan masalah, baik mengembangkan pendidikannya, dirinya ataupun karirnya, kemudian membantu bagi guru juga ya untuk memantau atau meninjau perilaku, sikap, kepribadian siswa selama di sekolah. Kemudian kita lanjut dari pembahasan yang ketiga. Yang pertama tadi sudah makna, yang kedua tujuan, dan yang ketiga ada sasaran. Saya ambil dari beberapa ahli ya. Pengertian sasaran menurut Disnaker yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, dan lain-lain. Kemudian menurut PP Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program. Kemudian menurut Bapeda Banten, itu sasaran adalah sesuatu atau penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuannya jika tujuannya itu berhasil. Nah, dapat saya simpulkan bahwa sasaran itu adalah memiliki arti target atau tujuan dari suatu program yang memiliki jangka baik dari tahunan, semesteran di dalam sekolah itu ya. Kemudian ditentukan oleh lembaganya siapa, bimbingan dan konseling. Contohnya seperti di sekolah ada yang namanya bimbingan dan konseling ini atau lembaga ini membuka suatu program, yaitu program kedisiplinan antara siswa baik dari perilaku, pakaian, dan juga tutur kata. Nah, ini programnya di semesteran, kemudian dibantu atau dikembangkan oleh kerjasama oleh organisasi untuk bantu bimbingan dan konseling ini menggapai tujuannya, yaitu kedisiplinan siswa dari mulai baju, berpakaian, tutur kata, dan juga sikap akan dibantu oleh organisasi. Kemudian selanjutnya itu sasaran bimbingan dan konseling di sekolah adalah setiap pribadi siswa dan kepribadian dari diri siswa tersebut. Artinya mengembangkan setiap diri siswa menjadi lebih baik lagi atau optimal agar masing-masing siswa bisa berguna untuk dirinya maupun untuk lingkungan sekitar ya. Nah, sasaran pengembangan kepribadian tiap siswa ini memiliki beberapa tahap menurut bimbingan dan konseling. Yang pertama ada pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri. Jadi sang guru BK ini membantu siswa untuk menemukan siapa dirinya, untuk menerima dirinya yang sebenarnya dengan cara apa? Dengan cara wawancara, angket, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua setelah mengenali dirinya, tahapan yang kedua adalah mengenali lingkungan. Selain harus mengenali dirinya, siswa juga harus mengenal lingkungannya. Oleh karena itu, sang guru BK pun harus membantu siswa mengenali lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Jika siswa sudah berhasil di tahapan yang pertama dan kedua, maka pengambilan keputusan bagi siswa ini penting karena apapun yang dilakukan oleh siswa tanpa adanya keyakinan itu tidak akan berjalan dengan mulus. Seperti apa sih contohnya atau penerapan pengambilan keputusan ini atau caranya supaya siswa bisa mampu mengambil keputusan sendiri? Caranya itu yang pertama, guru BK itu harus membantu siswa atau melatih siswa agar bisa menerima tanggung jawab, kemudian melatih siswa untuk bisa menerima resiko atau konsekuensi dari segala hal yang dia ambil. Dari situ siswa akan bisa mulai berani untuk bisa mengambil keputusannya sendiri. Kemudian yang keempat, tahapan pengarahan diri. Sang guru BK setelah dicari siswa ini seperti apa, harus ditempatkan di tempat yang sesuai dengan bakat, dengan minat, dan dengan keterampilannya. Kemudian yang kelima, eksistensi diri. Nah, setelah siswa ini berada di tempat yang tepat atau berada di lingkungan yang tepat atau dia sudah bisa menyesuaikan karena tahapan-tahapan ini, siswa akan secara tidak langsung atau secara tidak sadar mewujudkan dirinya atau perwujudan diri di pengungkapan diri ini atau di eksistensi diri ini, seperti itu. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.